adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat beribadah. Mari kita beribadah dengan sukacita. Karena itu perintah Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang menciptakan kami, pada Engkaulah kami beribadah. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadah dengan bersukacita, sembahlah Allah kita dengan pujian, bersorak bahagia, sembah Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik, ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Haleluya. Tahukah adik-adik, ada yang tidak suka kalau kita beribadah kepada Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah iblis. Dia itu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Adik-adik, tetaplah setia beribadah dan tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Tuh, mari kita pujikan. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita.
Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita. Ia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia bilang itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Sekarang saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta bantuan Papa Mama, Cece Koko scan QRIS kode atau transfer rekening di bawah ini. Sambil kita nyanyikan lagu Lihat Betapa Besar Kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan mengasihi kami sepanjang minggu boleh kami lalui. Dan kami boleh hadir di sini saat ini karena kemurahan Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami, kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan Jesus is all the world to me. Yesus adalah segala-galanya bagiku. Dia hidupku, Dia sukacitaku, dan Dia segala-galanya bagiku. Mari kita pujikan. Jesus is all the world to me. My life, my joy, my
Selamat pagi anak-anak. Wah, Langsung senang sekali kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu online ya. Langsung yakin anak-anak pasti semangat untuk ikuti sekolah minggu online. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa fokus mengerti akan firman-Mu. Juga tolong berkati Lausetin yang akan menyampaikan, Tuhan yang memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, hari ini Lause mau tanya, anak-anak punya enggak ya benda atau apapun yang kalian sukai? Nah, coba anak-anak pikirkan, benda favorit, benda yang paling disukai anak-anak. Apa ya? Apa boneka? Atau buku? Wah, yang suka baca buku pasti punya banyak buku-buku favoritnya, buku-buku yang paling disukai. Atau yang suka main sepeda? Sepedanya itu sebagai benda favoritnya. Atau mainan mungkin? Lego misalnya. Nah, apalagi ya benda-benda yang paling kalian sukai, yang paling anak-anak sukai ini? Gak usah tahu. Mungkin gadget, ya toh, handphone. Asik Lause kalau pegang handphone ini bisa main games, bisa chatting-chatting, gitu ya. Nah, atau benda apa yang paling disukai ya? TV mungkin, TV, supaya bisa nonton film, nonton Netflix gitu ya. Nah, atau apa lagi? Ayo coba anak-anak, ada apa lagi yang benda yang disukai di rumah? Apa? Ayo coba. Nah, wah seneng sekali ya kita ya punya benda-benda yang bisa kita sukai. Kita itu bersyukur kalau punya semuanya itu. Karena apa? Tuhan yang memberikan melalui papa dan mama untuk anak-anak untuk nikmati. Ya kan? Nah, hari ini Lausetin mau cerita tentang sesuatu yang paling penting, sesuatu yang harus terus kita utamakan. Apa ya? Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu ya, ada kehidupan seorang pemuda. Kita mau pelajari ada apa dengan pemuda ini ya. Nah, kisah pemuda ini ada tertulis di dalam Alkitab, yaitu di Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Anak-anak boleh buka Alkitabnya di rumah. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Kita mau lihat bagaimana cerita dari pemuda ini. Oke? Halo anak-anak, kenalkan, aku seorang pemuda. Pemuda yang spesial, yang gak biasa. Karena walaupun aku muda, aku kaya raya. Oh, lihat rumahku, keren toh. Lihat meja, kursi, lemariku, semuanya bagus-bagus. Aku punya banyak pelayan. Aku makan makanan yang enak-enak. Nyam. Juga lihat bajuku, keren toh. Lihat ada jubahnya, ini keren bajuku. Selain itu ya, aku ini orang yang taat pada perintah Tuhan. Aku melakukan perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Aku melakukan itu semuanya. Oh, keren toh aku toh. Walaupun kaya, aku taat pada perintah Tuhan. Ya, tapi aku tuh merasa masih sedih, masih kurang sukacita. Masih ada yang kurang, di hati ini kurang seneng gitu loh. Apa ya? Ayo, anak-anak tahu nggak? Aku ini kurang apa? Coba, aku kurang apa? Ayo. Aku bingung loh. Aku ini kok merasa ada ganjelan, kurang seneng.
Situ ada Tuhan Yesus. Kita tanya aja sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu pasti tahu aku ini harus melakukan apa, aku ini kurang apa. Ya, kita tanya sama Tuhan Yesus, oke? Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan ya, supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Taatilah semua perintah Allah. Perintah yang mana, Guru? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, kalau perintah-perintah itu sudah aku lakukan. Apalagi yang masih kurang? Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang muda itu menjadi kecewa, sedih karena ia sangat mencintai hartanya. Ia tidak mau membagikan hartanya kepada orang lain. Orang muda itu memutuskan bahwa ia tidak dapat melakukan yang diperintahkan oleh Yesus. Maka orang muda itu berbalik dan pergi meninggalkan Yesus. Bagaimana anak-anak kehidupan orang muda itu? Apakah orang muda itu orang yang taat kepada Tuhan? Ya anak-anak, orang muda itu hanya melakukan sebagian dari 10 perintah Allah. Dia melakukan bagian yang dia bisa, perintah-perintah yang dia bisa. Ya kan? Nah, anak-anak masih ingat enggak? Minggu lalu lo selisih cerita apa? Ayo. Ya, lo selisih cerita Musa di atas Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah. Mengapa ya? Allah itu memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Dan juga kepada kita saat ini. Kenapa ayo? Ya, karena 10 perintah Allah itu akan membantu bangsa Israel ataupun kita untuk semakin lebih mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Karena anak-anak bisa lihat ya, 10 perintah Allah itu perintah yang pertama sampai perintah yang keempat itu mengajarkan, memerintahkan kepada kita supaya kita itu mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10 itu merupakan perintah yang mengajarkan supaya kita mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia kita. Ya, hari ini kita mau belajar perintah Allah yang pertama. Di mana itu? Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 3. Bunyinya adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Allah berfirman, Allah memerintahkan kepada kita, jangan ada Allah lain. Tidak boleh ada Allah-Allah lain. Kita hanya harus menyembah pada satu Allah saja. Nah, pada saat itu bangsa Israel itu banyak yang menyembah berhala, menyembah Allah-Allah lain yang berupa patung-patung yang dibuat dari kayu maupun batu-batuan. Kalau kehidupan anak muda itu tadi, orang muda itu tadi, dia hanya melakukan perintah Allah yang dia bisa. Tapi untuk perintah Allah yang pertama, orang muda ini tidak bisa melakukannya karena dia lebih mencintai hartanya. Dia tidak mau untuk berbagi kepada orang lain. Dia tidak mau untuk taat pada perintah Allah karena ada Allah lain di hidupnya. Karena ada Allah lain yang menguasai hidupnya. Nah, dia tidak mau mengutamakan Allah. Orang muda itu tidak bisa melakukan perintah Allah yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini maksudnya Allah kita yang luar biasa. Ya. Nah, anak-anak,
Kita semua adalah orang yang berdosa. Anak-anak berdosa, Lause juga berdosa. Ya, kadang kita sulit untuk melakukan perintah Allah. Kadang-kadang kita sulit untuk taat, untuk mengutamakan Tuhan. Kadang-kadang kita sulit untuk menomorsatukan Tuhan. Nah, kita tidak bisa melakukan 10 perintah itu dengan sempurna. Hanya Yesus yang bisa melakukan 10 perintah itu dengan sempurna. Karena Yesus tidak pernah berdosa. Ya, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Bagaimana sikap kita? Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik kepada kita, apakah kita bersyukur? Ya, anak-anak, Lause yakin pasti anak-anak semuanya bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Cuman ngomong, oh Tuhan, aku bersyukur loh, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apakah cuman seperti itu anak-anak? Enggak, kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dan terutama kita harus taat pada perintah-perintahnya. Kita tidak boleh menyembah Allah-Allah lain. Lause, aku memang gak nyembah patung, Lause. Ya betul, di saat zaman sekarang ini Allah lain itu tidak dalam bentuk wujud patung, yang dari kayu atau yang dari batu. Tapi apakah Allah lain sekarang itu? Ya, Allah lain itu adalah sesuatu yang kita utamakan, yang kita prioritaskan, yang kita paling pentingkan dibandingkan Allah kita. Contohnya seperti apa? Misalnya anak-anak sudah tahu waktunya jam mau 10.15 sama mama disuruh mandi. Ayo mandi supaya persiapan untuk ikuti ibadah sekolah minggu online. Tapi masih tidak mau karena sibuk main handphone terus, main gadget terus. Nah, itu berarti kita sudah mengutamakan handphone kita. Disuruh mama untuk persiapan ibadah kita tidak mau. Kita banyak alasan untuk menghindarinya karena kita asik main gadget. Terus disuruh misalnya kita lebih mementingkan nonton film dibandingkan berdoa, dibandingkan membaca firman Tuhan. Oh asik nonton film, Lause, filmnya lagi seru ini. Padahal kita sudah waktunya harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Tapi kita tidak mau. Kita lebih memilih untuk menonton TV, menonton film-film itu. Kita lebih mengutamakan film-film itu dibandingkan mengutamakan Tuhan. Ya anak-anak, kita harus belajar. Jangan sampai ada Allah lain dalam hidup kita. Kita harus terus mengutamakan Tuhan. Ya, kita wajib mengutamakan Tuhan, Allah kita dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan Allah kita. Ingat, kita harus melakukan perintah Allah yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bisa anak-anak? Saya yakin kita pasti bisa. Kita minta tolong Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa terus mengutamakan Tuhan. Bukan kesenangan kita. Karena kesenangan kita yang kita utamakan itu akan menjadi Allah lain. Nah anak-anak harus hati-hati ya. Jadi kita harus terus belajar mengutamakan Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Terus menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar supaya kami boleh mengutamakan Tuhan. Bukan kesenangan kami Tuhan, karena itu akan menjadi Allah-Allah lain dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau terus mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mau taat akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37. Nah, apa bunyinya? Nah, di sebelah ini
Loh, Sitin punya balon-balon hati-hatian ini ya. Ada 18 balon. Berarti ada 18 kata yang menunjukkan ayat hafalan kita hari ini. Oke, kita baca ya. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Wah, sekali lagi kita baca ya. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Oke, kita harus terus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita, perbuatan kita, ucapan kita, semuanya kita harus lakukan dengan baik karena kita mengasihi Tuhan kita. Kita harus terus mengutamakan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Oke anak-anak, ada beberapa balon yang lepas. Wah, balonnya hilang. Anak-anak masih bisa susun enggak? Kalimat ayat hafalannya tadi. Lalu yakin pasti bisa. Ayo kita sama-sama susun ya. Wah, ada 4 balon ini yang lepas ini. Waduh, ayo kita susun sama-sama ya. Ayo, Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, wah, apa ya yang hilang ini ya? "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap," apalagi yang hilang ini? "Hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap," apa yang hilang terakhir? "Akal budimu." Ya. Loh, balonnya hilang semua. Anak-anak sudah siap enggak? Wah, pasti bisa ya. Nah, 1, 2, 3. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Oke anak-anak, kita mau terus belajar mengutamakan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ingat, kita mau taat perintah Tuhan yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke? Thank you. God bless you. Selamat pagi anak-anak. Saatnya aktivitas. Jangan lupa kirimkan foto beserta hasil karyamu ya ke IG atau email Gloria Sunday School. Thank you. God bless you all. Adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Tapi adik-adik tetap dihimbau untuk ikut Zoom ya, per kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu